kemanapun kita menghadap, di situ ada korupsi. Setia Novanto itu sebagai ketua Golkar itu ingin dia lindungi, dibujuk Jokowi dan ditekan juga untuk tidak mengusung Anies pada waktu itu. Tapi ketika Nasdem maju terus, ya orangnya. Kita tahu persis ya bahwa banyak ketua umum itu kan tersandra, Habib ya. Ambang batas pencalonan presiden itu 20% itu membuat indeks demokrasi kita juga anjlok. Tidak bisa seenaknya dibubarkan, atau ini kan menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita ini, undang-undang atau hukum itu tegak di atas norma. Ya. Jadi begitu normanya hilang, hukum itu menjadi keropos, nggak ada artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Khas Channel dengan Habib Semit Al-Hadar. Kami hadir di podcast ini sebagai proses pencerahan. Ya, Beb ya? Ya, betul. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Masya Allah. Sehat, Habib? Sehat. Alhamdulillah. Tambah semangat. Tambah semangat. Iya, semakin dekat Pilpres, semangatnya makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Makin bergelora. Kita memotivasi anak muda, Habib. Iya. Iya, anak muda-muda jangan kalah sama kita yang sudah sepuh ya. Iya, biar sudah sepuh tapi usia bisa lanjut, tapi semangat tetap semangat milenial gitu. Allah, kita bergemoy dengan otak ya. Iya. Jangan bergemoy dengan badan ya. Masya Allah. Iya, betul. Kalau satu sisi mereka bergemoy dengan goyang-goyang, otak kita bergemoy ya. Iya, karena setiap saat ya. Saya yakin itu yang diinginkan oleh generasi milenial dan generasi Z. Mereka ingin mendengar isu-isu yang ditawarkan oleh capres gitu, bukan menonton joget gemoy gitu. Kalau joget gemoy ya mereka ada banyak orang yang jogetnya lebih bagus dari joget gemoynya paslon nomor 2 itu. Iya, kalau sana berjoget gemoy dengan badan, kita joget gemoy dengan pemikiran, dengan ide-ide ya. Iya. Ini jauh lebih bermanfaat ya. Betul. Jadi olah pikiran. Olah pikiran ya, itu yang dimaksud. Iya. Betul. Jadi terkait debat ini, Beb ya, banyak sekali yang perlu kita bahas ya. Di antara lain masalah indeks ya, indeks demokrasi kita ini yang cukup menjadi perhatian ya. Memprihatinkan itu. Ya, memprihatinkan ya. Tahun 2015 itu di angka 703, di saat ini menjadi 6,71 ya. Terus indeks kebebasan pers juga menurun juga ya, dari 59,25 tahun 2014, sekarang ini menjadi 54,83 ya. Terus tambah lagi indeks persepsi korupsi. Nah, ini yang memprihatinkan nih. Sangat memprihatinkan nih. Dari 36 menjadi 34, bahkan pimpinan KPK sendiri menjadi tersangka korupsi. Iya, ini bahkan Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi pejabat tinggi di pemerintahan ini mengatakan bahwa kemanapun kita menghadap, di situ ada korupsi. Dia bilang kita mestinya merasa bersalah kepada Soeharto. Yang dulu kita turunkan dia karena masalah KKN, korupsi itu. Sekarang ini makin menjadi-jadi, makin marak di mana-mana korupsi. Nah, itu tidak usah mengherankan karena baru-baru kita ini dikejutkan oleh pengakuan
seorang mantan KPK, yaitu Agus Raharjo, yang menyatakan bahwa terkait mega korupsi EKTP pada waktu itu yang melibatkan Setia Novanto dan lain-lain itu dia dipanggil ke istana. Itu waktu itu Agus Raja kan ketua KPK, bukan anggota, dia ketua KPK. Ketua KPK, makanya Jokowi panggil dia sendiri. Dan dia tidak melalui pintu yang resmi gitu, tapi secara diam-diam. Dan dia bilang belum lagi dia bersalaman dengan Jokowi, dia sudah dengar tuh hentikan. Nah, ini memprihatinkan sekali karena pada waktu itu Megawati ini berulang-ulang menyatakan bahwa Jokowi ini adalah petugas partai. Iya. Nah, dia ingin Jokowi ingin memasang jarak dengan trademark itu, dengan tempelan itu bahwa dia itu petugas partai. Nah, agar supaya dia lebih independen, dia perlu ada backingan, dukungan dari partai lain. Dan untuk itu dia melihat Golkar adalah pengimbang terhadap PDIP pada waktu itu. Sehingga Setia Novanto itu sebagai ketua Golkar itu ingin dia lindungi dari masalah EKTP itu, agar supaya pergerakan dia di dalam pemerintahan itu lebih leluasa, tidak dikendalikan oleh PDIP pada waktu itu. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa Jokowi itu mengintervensi KPK yang otonomi, ingat itu tahun 2017. Pada waktu itu KPK belum direvisi. KPK itu masih independen, betul. Dan ketuanya masih Agus Raharjo. Iya. Nah, pada waktu itu Agus menyatakan bahwa saya tidak bisa cabut pengusutan ini karena sprindik sudah saya keluarkan 2 minggu lalu. Saya nggak bisa. Nah, karena 3 minggu, Wip. 3 minggu. 3 minggu kan? Ya, 3 minggu. Oke, 3 minggu. Jadi akhirnya Novanto masuk penjara juga karena nggak ada cara lain. Upaya Jokowi itu nggak bisa. Nah, sejak 2019 itu kan KPK sudah direvisi undang-undangnya, dan lembaga ini sudah berada di bawah presiden langsung. Nah, kalau ketika dia masih independen sejak KPK diintervensi, apalagi KPK telah berada di bawah kekuasaan Jokowi, berita marak pada waktu itu bahwa ketua KPK sekarang ini, yaitu Firly Bahuri, itu ditugaskan Jokowi untuk menjadikan Anies tersangka. Itu menjadi berita yang sekarang ini kita bisa yakin bahwa itu memang benar, dan itu kan SBY sudah ngomong gitu bahwa dia mendapat berita. Dan kalau berita sudah sampai ke mantan presiden SBY dan dia kemudian membuka ke publik, itu berarti informasi itu memang informasi A1 ya, bahwa dia mendengarkan rencana Jokowi untuk membuat Pilpres ini diikuti oleh 2 pasang calon aja, dan Anies tidak jadi bagian dari situ. Nah, jadi KPK ini bagi pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu akan melihat
revisi KPK ini sebagai sesuatu yang diinginkan, gitu. Karena akan diberikan alat untuk melakukan tekanan kepada pihak-pihak yang bermasalah. Nah, ini salah satunya indeks korupsi di Indonesia ini anjlok, karena setelah KPK direvisi itu kan muncul itu korupsi di Asabri, ya. gitu. Kemudian di Jiwasraya itu. Dan ini kemudian kan yang melibatkan Joni Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu. Nah, ini kita tahu bahwa dua menteri ini adalah menteri dari Partai Nasdem yang pada waktu itu dibujuk Jokowi dan ditekan juga untuk tidak mengusung Anies pada waktu itu. Tapi ketika Nasdem maju terus, ya orangnya. Jadi maksud saya, sebenarnya korupsi ini jauh lebih besar dan terjadi seperti Mahfud bilang itu, dimanapun kita menghadap di situ ada korupsi. Tapi hal ini tidak diungkapkan oleh Jokowi karena dia menjadikan KPK ini sebagai alat penekan, alat politik, gitu. Untuk supaya apa yang dia mau itu berhasil gitu, dengan caranya mengancam. Nah itu sehingga kita lihat misalnya sekarang ini Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak berdaya, itu terpaksa mesti mengusung Gibran, anak ingusan ini. Padahal itu kan hasil musyawarah nasional Golkar itu menetapkan bahwa Airlangga Hartarto harus jadi calon presiden. Ya, kita tahu persis ya bahwa banyak ketua umum itu kan tersandra, Habib ya. Jadi bahkan kita juga akhir-akhir ini mengetahui ya bahwa bukan hanya pimpinan partai, ternyata banyak juga anggota dewan kita juga yang tersandra ya. Masuk di IKTP dan kasus-kasus lainnya ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang, Bib, masalah yang 2017 yang Antum bilang tadi, Setia Novanto itu ketua umum partai, Golkar kan, itu kan tarik menariknya kan luar biasa. Iya, betul. Jadi bargaining politik waktu itu antara dibongkarnya kasus EKTP ini itu luar biasa kan. Nah, di situ ada semacam penetapan ya threshold 20% ya tentang pemilu ya, kalau nggak salah itu di sidang keberapa itu yang sebagian besar itu boykot ya. Nah situ Novanto dan Fahri Hamzah yang punya peranan, yang ketok palu 20% itu. Dan itu sampai hari ini menjadi dosa bersama ya. Sehingga akibat dari itu gonjang-ganjing sampai hari ini nggak selesai kan. Nah dampaknya ya mereka nikmati juga akhirnya kan. Iya, dengan dengan putusnya ambang batas pencalonan presiden itu 20% itu membuat indeks demokrasi kita juga anjlok. Nah ini yang perlu kita bahas tadi itu. Jadi dampak itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Karena untuk pertama kalinya sejak pasca reformasi itu kedaulatan itu tidak lagi berada di tangan rakyat, tapi berada di tangan partai politik dan oligarki yang kong kali kong dengan partai gitu. Nah ini yang membuat kemudian indeks demokrasi kita juga anjlok, karena demokrasi pada intinya adalah tegaknya kedaulatan rakyat, atau meminjam istilahnya Abraham Lincoln Presiden Amerika Serikat, bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi yang terjadi sekarang ini kita lihat kekuasaan oleh partai politik yang bersekutu dengan oligarki dijalankan oleh mereka itu, bahkan tanpa malu-malu
partai besar menyatakan bahwa presiden yang sekarang ini adalah petugas partai gitu. Padahal kan pameo yang populer itu di seluruh dunia terkait dengan Pilpres adalah bahwa loyalitas seorang calon presiden yang terpilih menjadi presiden berakhir loyalitas dia kepada partai berakhir ketika dia terpilih jadi presiden karena dia harus memindahkan loyalitasnya kepada publik, itu kepada yang benar rakyat. Ya? Pada rakyat ya. Iya. Itu yang benar kan? Itu yang benar. Nah, akhirnya dengan adanya presidensial threshold ini, itu membuat orang-orang yang menjadi calon presiden itu bukan orang yang punya kapasitas intelektual, leadership dan segala macam, tapi calon yang patuh kepada partai politik dan kepada oligarki itu. Itu yang terjadi sekarang ini, sehingga calon-calon pemimpin yang mempunyai kemampuan jauh melebihi Jokowi itu, dan yang capres pasangan yang ada sekarang ini nomor 2 dan nomor 3 itu sebenarnya dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional lain yang punya kemampuan jauh lebih mereka itu tidak punya kesempatan untuk ikut berkontestasi, karena ya oligarki akan melihat gitu, wah si Anu ini tidak mendukung agenda mereka gitu, agenda ekonomi mereka. Sehingga mereka tidak menekan partai politik untuk tidak mengusung dia. Kalau memaksakan mengusung dia, ya mereka nggak ikut menyumbang dalam jumlah yang sangat besar gitu yang diperlukan oleh partai politik. Dan kemarin saya baca di Kompas itu, nah ini ya kita melihat di Jepang dan Amerika Serikat dalam laporan Kompas kemarin itu tanggal 10 itu sekarang ini lagi heboh gitu. Karena ternyata sumbangan yang diberikan oleh para oligarki itu terbongkar sekarang ini. Oh ya? Iya. Padahal itu Jepang itu negara yang sangat ketat itu dalam mengatur soal sumbangan, Amerika Serikat maupun Jepang itu. Sumbangan sumbangan yang dibenarkan dalam besarnya sumbangan yang dibenarkan dalam menyumbang kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Itu ada undang-undangnya. Jadi boleh disumbang gitu, karena dana negara itu terbatas. Nah, tetapi yang terjadi kemudian itu uang-uang yang masuk secara gelap yang tidak tercatat gitu, dan tidak dilaporkan. Nah, saya cuma ingin katakan dalam hal ini untuk membandingkan dengan Amerika Serikat dengan Jepang, kalau dua negara ini, Amerika Serikat dengan kematangan demokrasi yang sudah sangat tua dan teruji, kemudian Jepang dengan budaya malunya yang sangat besar dan dari harakiri ya, iya bisa terjadi penyumbang-penyumbang gelap itu, apalagi di Indonesia. Dan di Indonesia ini undang-undang yang ketat yang bisa diverifikasi mengenai sumbangan yang diterima partai politik itu belum ada. Padahal kan partai kan harus transparan gitu. Publik itu harus mempunyai akses yang
dapat diandalkan gitu, dipercaya gitu, untuk menilai sumbangan yang diberikan individu maupun perusahaan. Nah, itu ada undang-undangnya untuk besar sumbangan itu, tetapi undang-undang yang lebih rinci untuk menciptakan sebuah transparansi yang bisa diakses oleh publik itu nggak ada undang-undang seperti itu. Belum ya. Jadi nggak pasti ya. Kita bisa katakan dengan pasti bahwa partai-partai politik yang menerima sumbangan-sumbangan gelap itu dalam jumlah besar itu terjadi gitu. Dan ini merusak demokrasi kita gitu. Kedaulatan demokrasi itu kan berarti kedaulatan rakyat, dan ternyata itu kedaulatan sudah berpindah kepada kaum oligarki dan pada partai politik gitu. Belum lagi indeks kebebasan pers ya juga menurun ya. Indeks kebebasan pers juga menurun, anjlok itu karena misalnya gini, Luhut Binsar Panjaitan itu melaporkan Haris Azhar itu terkait dengan hasil penelitian dia dengan koleganya dia yang seorang perempuan, saya lupa namanya itu, terkait dengan perusahaan LBP di sekitar Freeport di Papua itu yang mereka bilang di situ terjadinya korupsi gitu. Lalu kemudian Luhut melaporkan ke media, melaporkan ke aparat. Lalu misalnya Rocky Gerung dilaporkan ke ini. Jadi meskipun Jokowi bilang waktu itu dia terkait dengan tuduhan Rocky Gerung bahwa Jokowi adalah pemimpin bajingan yang tolol, itu kemudian kan diproses, padahal itu kan delik aduan. Mestinya kan kalau Jokowi tidak merasa, dan itu dia katakan tidak merasa nama baiknya dicemarkan, maka proses itu tidak bisa berlanjut. Tapi faktanya kan Rocky kan diproses. Iya, itu karena desakan dari PDIP juga kan yang mendesak itu semua kan. Tapi terakhir lucu nih, Bib. Lucu ini. Terakhir laporan-laporan yang tadi dituduhkan kepada Rocky Gerung ditarik oleh PDIP. Iya. Ini jadi suatu hal yang ya negara ini buat lucu-lucuan nih. Iya, jadi dia tahu ketika dia sudah berseberangan dengan Jokowi, dia ingin menyatakan sebenarnya kepada publik bahwa yang dibilang Rocky Gerung itu benar. Gitu. Ini kenapa sih, penyakit apa sih? Penyakit lupa atau apa ya? Kok tadinya begini tiba-tiba kan jejak digital kan tidak bisa dihapus ya. Yeah. Tiba-tiba berubah 180 derajat dari hal yang sebelumnya gitu loh. Ya, penyakit apa yang lagi ada di bangsa kita ini, Bib? Ya, sedang berkembang karena hilangnya etika. Etika itu kan fondasi dari sebuah sistem demokrasi. Ketika etika itu hilang, demokrasi pun ikut hancur. Ikut terkubur ya. Iya. Misalnya kita lihat ya, Habib Rizik Syihab. Dia kan sempat masuk penjara. Betul. Nah, ini sangat lucu gitu tuduhan terhadap dia gitu, mengenai bahwa dia berbohong. Itu karena dia ketika COVID itu kan dia masuk di salah satu rumah sakit di Bogor itu. Yeah. Lalu orang tanya mengenai kabarnya dia, dan dia baik-baik aja. Padahal dia katanya kena COVID. Lalu anehnya itu FPI-nya dibubarkan, padahal dia jadi korban. Yeah. Nah, lepas dari kita suka atau ini bukan soal suka atau tidak suka gitu terhadap FPI, tapi kalau kita mau demokrasi kita ini bertambah matang, maka kebebasan sipil sepanjang dia
berkiprah di dalam koridor hukum, maka itu tidak bisa seenaknya dibubarkan. Atau ini kan menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita ini anjlok, kebebasan sipil juga ikut anjlok gitu. Bahkan Munarman itu dituduh sebagai teroris. Munarman teroris ini. Padahal ini kan teman-teman dia, teman-teman dekat ini, itu rekam jejak semua memang banyak sekali ya kita lihat korban-korban di dua periode rezim ini ya. Iya. Ada Sabri Lubis, ada Al-Khattab, ada Jumhur, ada Syahdan Nainggolan. Nah, itu. Ada lagi yang meninggal di penjara. Betul, itu. Ini luar biasa, Bib. Luar biasa. Tapi kita juga bersyukur ya. Pandai-pandainya mereka menutupi, pandai-pandai rekayasa itu dibuat di akhir-akhir rezim ini sudah mulai terkuat. Contoh seperti FPI tadi kan. FPI itu jelas-jelas tidak punya salah, bahkan salah satu ormas yang tidak ada bandingnya ya. Kita melihat betapa kehebatan FPI itu menolong pada saat gempa di Aceh. Ya, itu tidak ada. Palu, kemudian di Jogja, di Karanganyar, itu menjadi catatan. Itu tsunami di sana dia terjun langsung tanpa ada undang media untuk catatan sejarah yang begitu dahsyat ya, luar biasa. Makanya kalau kita melihat kecintaannya umat kepada FPI itu tidak akan luntur, ya. Di penjara Habib Rizik tidak akan luntur, di penjara Munarman tidak akan luntur, Sabri Lubis dan lain-lain. Ada Habib Hanif juga ikut di penjara dan segala macam rekayasa ya. Itu semuanya tidak akan luntur ya, karena semangat itu semakin semakin dan Amerika Serikat matang, ya. Amerika Serikat sendiri melihat, makanya tahun lalu itu kan Duta Besar Amerika Serikat itu datang ke PKS setelah sebelumnya Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa peristiwa kilometer 50 adalah unlawful killing. Ya, luar biasa ya. Pembunuhan di luar hukum itu. Itu Amerika Serikat yang tidak bersimpati kepada kelompok Islam. Tapi kalau kita melihat dari dampak gitu ya, dampak daripada kedoliman ya terhadap pembunuhan 6 syuhada tadi ya. Itu juga udah ada dampaknya, banyak juga dampaknya itu ya. Allah yang memberikan balasan ya. Kita juga bersyukur balasannya itu nyata ya. Begitu hebohnya tentang kasus ya, mungkin sudah publik sudah tahu ya, dampak daripada itu sudah mulai terkuat semua kan, dan kasus Sambo kemarin kan. Betul. Nah, berdampak juga banyak orang-orang yang terlibat itu sudah bukakan gitu bahwa ini loh yang terjadi. Ini menjadi catatan sejarah. Betul. Menjadi catatan kita bersama ya. Mereka boleh menutupi, tapi catatan ini sudah menjadi catatan publik dan menjadi catatan kita semua, sehingga menjadi catatan sejarah, tidak bisa menghindar dari apapun ya. Betul. Nah, kembali lagi tadi contoh seperti rekayasa partai politik ya. Mereka dengan segala tipu daya ya, tanda kutip ya, merekayasa sehingga calon itu hanya boleh 2 saja. Calon itu Anies tidak boleh maju karena Anies memang bukan orang partai. Dengan segala rekayasa terus berjalan dengan waktu, tapi dengan kesabaran ya, dan ketabahan, dengan kegigihan, dengan darah perjuangan seorang cucu ya, cucu pendiri negara ini, pendiri negara bukan sembarang orang kan. Jadi Allah tunjukkan dapat bendera, dapat dukungan. Iya, waktu itu biasa. Teman-teman saya juga menertawai saya. Dia bilang, apa nih, percuma, Anies nggak mungkin dapat tiket capres ini itu. Nah, tapi fakta bahwa sekarang Anies mempunyai tiket menunjukkan bahwa ternyata tidak semua rakyat Indonesia ini terintimidasi oleh rezim Jokowi. Ada yang masih menggunakan akal sehatnya seperti Nasdem. Dia partai pertama yang mengusung Anies.
dengan mengambil resiko yang tidak kecil pada waktu itu. Ketua umum Nasdem Surya Paloh itu punya bisnis itu dihancurkan. Dia kehilangan iklan, 2 media utamanya dia itu Koran Media Indonesia dan televisi Metro TV itu kehilangan iklan karena ada intervensi dari atas untuk mencegah masuknya iklan ke media ini. Tapi nurani dan akal sehat dari Nasdem itu dan juga publik itu tidak bisa dibungkam. Itu Soeharto saja, Soekarno juga itu Soekarno itu great man Indonesia. Tapi ketika dia menyimpang, rakyat itu tidak bisa dibungkam dengan akal sehatnya. Gitu. Begitu juga Soeharto, lepas dari soal ini, tapi Soeharto itu dalam banyak hal dia lebih baik dari rezim Jokowi sekarang ini. Jauh ya. Toh keberanian orang untuk menantang kezaliman itu dengan cara bagaimanapun itu akan tidak berhasil. Hati nurani manusia yang berakal sehat itu tidak bisa dibungkam untuk selamanya. Nah ini yang tidak dipelajari oleh Jokowi gitu. Dia tidak belajar dari sejarah gitu, bahwa suatu sistem yang baik itu harus dipelihara, bahkan ditingkatkan, karena sistem yang baik yang menjaga indeks demokrasinya terus meningkat, kebebasan sipilnya terjaga, kemudian kebebasan pers dan lain-lain itu untuk kemajuan bangsa, dan bahwa Jokowi itu dilahirkan oleh semangat reformasi pada waktu itu. Sehingga dia harus balas budi kepada masyarakat Indonesia yang menjatuhkan Soeharto karena ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan-kebijakan otoriter. Itu seharusnya Jokowi menyadari itu, bahwa dia itu harus menjaga semangat itu, semangat yang diperjuangkan oleh mahasiswa dengan darah dan air mata. Itu yang terjadi sekarang ini. Pip, balik lagi ke indeks demokrasi ya. Jadi ini kalau kita lihat ada beberapa poin penting ya dalam indeks demokrasi ini, yaitu proses pemilihan ya. Itu proses pemilihan umum ya, pluralis ya, terus ada lagi semacam kebebasan sipil ya, terus berfungsinya pemerintahan ya, dan partisipasi politik ya, dan budaya politik. Ini menurut antum nih? Iya, pemerintahan SBY itu tentu saja ada kekurangannya. Tapi satu yang rakyat ingat dari SBY itu, dia menjaga atau dia memupuk budaya demokrasi. Budaya demokrasi. Di masa pemerintahannya dia 10 tahun, tidak ada satu orang pun yang masuk penjara. Kalau waktu itu ketika ada demo BBM, kalau nggak salah, itu orang bawa sapi ke gedung DPR. Kerbau. Dan ditulis itu SBY. Iya, betul. Tapi nggak ada, SBY tidak bertindak, dia tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Nah, jadi SBY benar dalam hal bahwa demokrasi itu perlu dijaga dengan etika. Contoh satu, George Washington, Presiden Amerika Serikat yang pertama.
ketika dia menjadi presiden, itu undang-undang konstitusi Amerika Serikat yang membatasi presiden 2 periode itu belum ada. Dan ketika dia berkuasa 2 periode 4 tahun, dan dukungan rakyat luar biasa, karena dia adalah founding father dari Amerika Serikat, dia menolak. Padahal kalau dia mau, rakyat meminta dia untuk berkuasa. Dan tidak ada konstitusi yang menetapkan itu. Tapi dengan kesadaran etis yang sangat tinggi, dia bilang, kalau saya melakukan itu, maka ada presiden yang akan diikuti oleh. Nah, setelah itu memang kemudian Amerika Serikat menetapkan batasan periode presiden itu. Tapi berkat dari tindakan George Washington, itu menjadi norma sampai saat ini ya? Sampai sekarang ini. Jadi itu Amerika Serikat percaya bahwa budaya itu penting gitu. Jadi walaupun kita ini punya undang-undang yang begitu banyak, tapi kalau normanya hilang, karena undang-undang atau hukum itu tegak di atas norma. Jadi begitu normanya hilang, hukum itu menjadi keropos, nggak ada artinya. Nah, jadi norma yang ditegakkan oleh Washington itu sampai sekarang ini menjadi referensi bagi rakyat di Amerika itu sudah sampai ratusan presiden. Dan itu lihatnya ini si Presiden Nixon itu sebenarnya prestasinya luar biasa, dan dia di dalam soal kapasitas ini itu dia dia dipuja, tapi ketika Pilpres dia melakukan dia mencuri informasi dari pihak Partai Demokrat, agenda dari kampanyenya lawannya dia itu rakyat Amerika Serikat jatuhkan dia. Dia mengundurkan diri. Masalah sepele ya. Karena norma itu ada. Ada norma dan kesadaran politik ya yang begitu hebat ya. Iya. Nah, tapi di rakyat kita ini kan itu budaya malu itu nggak ada. Jadi bukan di rakyat, Beb. Rakyat ada budayanya. Yang ada malu ini elit. Iya. Jadi gini. Kalau rakyat ada budaya malunya ada. Yang nggak ada budaya malu elit politik. Iya. Jadi seperti kata seorang pemikir kebangsaan ini Yudi Latif gitu. Ada 3 hal. Yang membuat hukum itu bisa tegak. Pertama, guilty culture, budaya rasa bersalah. Budaya rasa bersalah itu seperti Jepang. Begitu pemimpin ini dia bunuh diri atau dia mengundurkan diri. Jadi seseorang itu dia tidak melakukan pelanggaran karena nuraninya menyatakan itu nggak boleh walaupun nggak dilihat orang. Nuraninya menyatakan bahwa itu tindakan yang salah, sehingga dia tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, legal culture, budaya hukum. Orang tidak melakukan pelanggaran karena ada sanksi. Nah, jadi misalnya kita dengan mobil gitu, karena lampu merah, kita takut polisi, kita berhenti. Tapi ketika kita dengan mobil tengah malam, tidak ada polisi, sepi itu, kita menerabas karena kita pikir nggak ada sanksi gitu. Di situ. Jadi orang taat hukum karena takut pada sanksi. Yang ketiga adalah berlakunya
norma di masyarakat. Orang tidak mau melakukan pelanggaran karena takut dicela masyarakat. Wah, muka gue mau taruh di mana? Iya. Nah, kalau gue maling atau gue korupsi itu terus diberitakan di dunia itu, bagaimana gue menyembuhkan wajah gue? Nah, 3 hal ini semua menurut pemikir kebangsaan itu nggak ada di elit politik. Di elit politik kan? Iya, ya, itulah yang terjadi politik, sekarang kan? Iya. Di yang lingkaran kekuasaan ya. Ya, kalau di masyarakat sih insya Allah sih masih banyak ya. Iya. Yang masih punya buktinya budaya kita masih punya misalnya Sugeng, iya kan? Masih banyak. Kapolri yang sangat jujur itu luar biasa. Terakhir Artijo Kosar ya. Atau Baharudin Lopa. Itu. Jadi sebenarnya ada dan harus dipupuk itu budaya yang itu mesti ada. Ketika hal ini semua udah hilang di tingkat elit, maka sendi-sendi negara runtuh dengan sendiri. Tapi insya Allah Bib ya, ke depan ini dengan pengalaman panjang ya, yang semua lini kita lihat banyak sekali bertumbangan ya. Ini akan segera berakhir ya di Pilpres 2024 ini. Insya Allah. Sehingga ke depan ini kita masih ada harapan ya. Karena kecintaan masyarakat, elit politik seperti antum, Ana sendiri, banyak lagi orang-orang yang hebat ya, yang bergabung dalam koalisi perubahan, yang mereka berjuang tanpa dibayar ya, tanpa iming-iming, tanpa amplop ya, jelas-jelas itu mereka berjuang sampai detik ini, itu sangat-sangat kelihatan ya. Insya Allah dengan keikhlasan perjuangan ini ya, semoga di Pilpres 2024 ini semua yang lalu itu kita kubur dalam-dalam ya, sehingga masa lalu itu kita memulai yang baru. Ya, jadi kalau katakan 3 itu masa lalu, 2 masa lampau, yang 1 masa depan, insya Allah. Ya, betul. Betul, hebat. Iya, mudah-mudahan harapan kita ya, bangsa ini tidak semakin terpuruk ya dengan proses politik yang penuh dinamika ya, dan insya Allah segera berakhir ya. Kita juga berharap khas dan visioner terus tetap jaya ya, menyuarakan kebenaran ya. Karena memang Pilpres itu memang disediakan oleh negara itu untuk memungkinkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan demi untuk bangsa yang lebih baik. Karena hukum sosiologi itu bahwa semua di dunia ini berubah kecuali perubahan. Jadi hal yang sangat lucu kalau orang bilang apa nih, semua ini sudah baik dan tidak perlu perubahan. Karena dia menentang hukum sosial itu sendiri. Sosial dan agama ya. Ya, kalau dalam agama itu kita hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Betul. Apabila kita hari ini dengan hari kemarin sama, berarti kita rugi ya. Kita rugi karena kita melawan arus sejarah. Ya, jadi setiap hari itu, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan sampai berakhirnya umur kita ya, Bib. Dan orang itu harus rendah hati, jangan congkak bahwa seolah-olah yang kamu lakukan sekarang itu merupakan hal yang terbaik dan tidak perlu diotak-atik. Itu di negara-negara yang beradab dan sangat maju. Itu kenapa mereka maju itu karena mereka menyadari hukum sosial itu, sehingga Pilpres, pemilu tetap dilakukan secara teratur, yang kemudian melahirkan pemimpin baru yang menjawab permasalahan baru. Kita harus seperti itu juga. Insya Allah dengan tentunya izin Allah ya. Segala ikhtiar ini ya boleh saja mereka bermimpi, tapi rakyat juga punya mimpi, Bib ya. Betul. Nah, mimpi kita itu ya insya Allah segera
terbit ya matahari ya Iya, di 2024 yang beberapa hari ke depan ini menjadi kenyataan ya. betul. Nah, insya Allah besok itu tanda-tanda itu akan terwujud dari perdebatan ya ketiga calon presiden yang akan datang ya. Silakan rakyat menonton, silakan rakyat menilai. Pilihlah sesuai dengan hati nurani dan wawasan apapun yang dikembangkan dalam perdebatan itu coba dinilai secara objektif. Secara objektif. Karena ini terbuka lebar ya, tidak bisa diintervensi siapapun juga. Dan ini semua terbuka dan terbuka ya. Dengan keterbukaan ini kita berharap juga pemilu juga terbuka, bebas dan tanpa intervensi ya. Itu yang kita harapkan. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan dengan Habib Smith ini tidak habis-habisnya. Karena beliau ini pengalamannya dengan segala macam keahlian ya, baik politik, hukum dan sosial yang beliau juga salah satu penulis yang sangat efektif ya, baik buku maupun tulisan harian. Wah, tidak terhitung nih. Jadi kalau kita gali, semakin kita gali Habib ini semakin kita haus dengan apa yang Habib Smith punya ini. Itu Habib ya? Iya. Insya Allah di 2024 kita akan merayakan kemenangan ya. Ya, kita merayakan terbitnya Fajar Baru. Baru dengan suasana pemimpin baru, muda dan penuh harapan. Cerdas, cerdas dan waras. Iya. Dan berhati nurani. Berhati nurani itu yang paling penting. Berhati nurani, berakhlak mulia, amanah ya, amanah, jujur. Istiqamah juga. Istiqamah yang lebih penting lagi nanti ya. Karena semua ini kita mengharapkan perubahan, perbaikan ke depannya dengan segala macam lini, segala macam problem-problem yang selama ini kita merasakan hiruk pikuk ini segera berakhir. Coba ya. Makasih banyak waktunya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa henti-hentinya pilih 1 di 14 Februari ya. Kesempatan 1 kali hanya datang ya. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Betul ya? Iya, betul.